Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga kabar anak-anak hari ini selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk materi kali ini kita akan belajar tentang bab 3, itu kelas 6, itu materi tentang atletik. Simak terus video ini, nanti di dalam video ada soal-soal yang harus dikerjakan oleh anak-anak. Teori and praktik Jokowi Perdana 17. Kita mulai. Yang pertama, pengertian atletik. Pernahkah kamu mendengar kata atletik? Atletik merupakan salah satu cabang olahraga yang terdiri dari nomor jalan, lari, lompat, dan lempar. Gerak dasar atletik dikenal manusia sejak zaman prasejarah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan kegiatan jalan, lari, lempar, dan lompat. Kegiatan tersebut adalah gerak dasar dari latihan atletik. Induk organisasi atletik nasional adalah PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, dan IAAF, International Association of Athletic Federation. Ini induk organisasi internasional. Istilah atletik berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari kata athlon yang artinya berlomba atau bertanding. Arti selengkapnya adalah lomba atau perlombaan. Dalam kehidupan sehari-hari, olahraga atletik ini sering kita lakukan dan banyak manfaatnya. Kita masuk membahas tentang nomor yang dilombakan atletik. Nomor 1, nomor jalan. Jalan cepat 10.000 meter dan jalan cepat 20.000 meter. Bisa dilihat ini gambarnya, orang sedang melakukan lomba jalan cepat. Lanjut. 2, nomor lari jarak pendek atau cepat atau sprint. Lari jarak 100 meter, lari jarak 200 meter, lari jarak 400 meter. Dan nomor 4, lari jarak 4 kali 100 meter atau estafet. Nomor 5, lari jarak 4 kali 400 meter atau estafet. Bisa dilihat ini gambar seorang atlet lari estafet. Lanjut, nomor 6, lari gawang 100 meter putri, lari jarak 110 meter putra, lari gawang 400 meter putra atau putri. Yang dimaksud nomor 7 itu adalah lari gawang ya, lari gawang 110 meter putra. Gambarnya seperti ini, lari gawang melompati gawang untuk putra. Lanjut. Untuk nomor 3, lari 800 meter atau nomor lari jarak menengah, middle distance. Lari 800 meter, lari 1500 meter, lari 3000 meter halang rintang atau steeplechase. Ini lari jarak menengah, bisa dilihat. Ya, ini larinya stabil ya. Terus lari jarak 800 sampai 150 meter, dan yang ini adalah lari 3000 meter atau halang rintang. Lanjut. Untuk nomor lari jarak jauh long distance, lari 5000 meter, lari 10.000 meter, lari maraton 42,195 km. Ini adalah lari 5000 sampai 10 meter. Dan yang ini adalah lari maraton atau lari massal.
biasanya dilakukan di jalan raya dengan jarak 42,195 km. Lanjut nomor lompat. Ada lompat jauh, lompat tinggi, lompat jangkit, dan lompat tinggi galah. Yang pertama lompat jauh, bisa dilihat gambarnya. Gerakan pertama adalah awalan, berlari, kemudian tolakan, melompat, dan melayang di udara. Yang keempat adalah mendarat. Ini nomor 2 lompat tinggi, sama ada awalan, ada tolakan, ada melayang, kemudian ada melompat mendarat. Ini bedanya adalah ada tongkat yang harus dilewati. Ini lebih detailnya, tidak boleh menyentuh tongkat berwarna kuning, kalau menyentuh akan diskualifikasi atau gugur. Yang ketiga lompat jangkit, gambar sebelah kiri, cara melakukan awalan pada lompat jangkit. Kemudian cara melakukan tolakan untuk berjingkat pada lompat jangkit. Awalan kemudian tolakan. Awalannya lari, kemudian tolakannya juga melompat. Lompatannya seperti lompat kijang. Nah, seperti ini gambar dari depan agak samping ya. Kakinya membentuk huruf untuk membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Ya, ini dari samping gambarnya, kakinya lompatnya seperti kijang. Lanjut nomor 4 lompat tinggi galah. Ini salah satu lompat yang menggunakan bantuan alat, yaitu galah yang dipegang tangannya dan melompati garis batas merah dan hitam, tidak boleh menyentuh. Kemudian nomor lempar. Nomor 1 ada lempar lembing, 2 lempar cakram, 3 lempar martil, dan 4 tolak peluru. Bisa dilihat ini gambar lempar lembing. Kemudian nomor 2 lempar cakram. Cakramnya bentuknya seperti piring. Ini lihat detailnya, gambar detailnya. Tangan kanan itu memegang cakram ya, bentuknya seperti piring dan berbobot berat juga. Nomor 3 lempar martil. Lempar martil bisa dilihat ini atlet sedang melakukan lempar martil seperti bola itu, tapi sangat berat sekali ya, diputarkan kemudian dilempar. Nomor 4 tolak peluru. Gambar yang pertama sebelah kiri, perhatikan sikap awal akan menolak peluru. Ini sikap awalnya ini, kemudian ini mau menolak. Ini kemudian yang paling kanan adalah saat menolak. Nah, ini detailnya diletakkan di leher dan didorong jauh-jauhnya. Oke, kita masuk ke lari jarak pendek estafet. Sprint atau lari jarak pendek adalah perlombaan lari yang semua para pelarinya dengan kecepatan penuh menempuh jarak 100, 200, dan 400 meter. Lari estafet atau lari sambung termasuk kategori lari jarak pendek yang dilaksanakan cara bergantian atau beranting. Lari estafet merupakan satu-satunya perlombaan bergu dalam atletik. Lintasan lari estafet dibagi menjadi 4 bagian. Pelari pertama berlari di lintasan pertama, lalu segera memberikan tongkat ke pelari kedua. Selanjutnya pelari kedua berlari memberikan tongkat pelari ketiga, lalu pelari ketiga memberikan tongkat ke pelari keempat, dan pelari keempat berlari sampai garis finish. Penyerahan lari estafet dilakukan dalam zona serah terima yang berjarak 20 meter. Start yang digunakan dari lari estafet adalah untuk pelari pertama menggunakan start jongkok, dan pelari kedua, ketiga, dan keempat menggunakan start melayang. Jarak lari estafet yang sering dilombakan yaitu 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter, baik putra maupun putri. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam lari jarak pendek. 1. Tubuh sedikit condong ke depan saat berlari. 2. Lengan fleksibel.
membentuk 90 derajat dan diayunkan searah dengan gerakan saat berlari. 2. Otot-otot bagian depan dan kedua lengan tetap dalam keadaan rileks. 3. Tungkai bawah ditolakkan dengan kuat sampai lurus dan pengangkatan pada depan diusahakan sampai posisi sejajar dengan tanah. Pinggang tetap dalam posisi ketinggian yang sama selama berlari. Nomor 5, ketika mencapai finish, badan dicondongkan dengan serentak ke depan untuk mengantarkan bagian dada menyentuh pita. Bagaimana cara memberikan tongkat estafet? Mari kita pelajari materi berikutnya. Terdapat 2 cara memberikan tongkat estafet, yaitu cara visual dan non-visual. A. Dengan cara melihat atau visual. Pelari yang menerima tongkat melakukannya dengan berlari sambil menolehkan kepala untuk melihat tongkat yang diberikan oleh pelari sebelumnya. Cara visual hanya digunakan untuk lari estafet yang berjarak 4 x 400 meter. Ini bisa dilihat seorang atlet memberikan tongkat menggunakan cara visual. Lanjut, yang B, dengan cara tidak melihat atau non visual. Pelari yang menerima tongkat berlari sambil mengulurkan tangan ke belakang. Selanjutnya pelari sebelumnya menaruh tongkat ke tangan si pelari setelahnya. Cara ini digunakan dengan tidak menoleh ataupun melihat ke belakang karena jarak yang digunakan terlalu pendek, yaitu 4 x 100 meter. Ini bisa dilihat cara melakukannya tanpa menoleh ke belakang atau tidak melihat atau non visual. Oke, materi kali ini cukup. Kita masuk ke soal-soal. Perhatikan soal berikut ini. Kerjakan di buku tulis Pijoka. Ini adalah tugas anak-anak. Kerjakan di buku tulis Pijoka. Jangan lupa ditulis soal dan jawabannya. Sekali lagi, ditulis soal dan jawabannya. Kita mulai. Nomor 1. Soal pilihan ganda. Berilah tanda silang A, B, C, atau D pada jawaban yang tepat. Nomor 1. Atletik berasal dari bahasa Yunani, yaitu athlon, yang artinya A. permainan, B. berlari, C. perlombaan, D. atlet. Atletik berasal dari bahasa Yunani, yaitu athlon, yang artinya titik-titik. Nomor 2, masih pilihan ganda. Berlari pada lari estafet termasuk gerak dasar A. lokomotif, B. lokomotor, C. non-lokomotor, D. manipulatif. Berlari pada lari estafet termasuk gerak dasar. Soal nomor 3. Berikut ini yang nomor termasuk lari jarak menengah adalah A. 400 meter, B. 800 meter, C. 5.000 meter, D. 10.000 meter. Berikut ini nomor yang termasuk lari jarak menengah adalah, jawab, nomor 4. Pada lari estafet, pelari kedua sampai keempat menggunakan start A. jongkok, B. melayang, C. berdiri, D. panjang. Pada lari estafet, pelari kedua sampai keempat menggunakan start nomor 5. Induk organisasi atletik nasional adalah A. IAAF, B. Perbasi, C. Persani, D. PASI. Induk organisasi atletik nasional adalah titik-titik. Lanjut.
Masuk ke soal isian. Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang tepat. Nomor 6. Pelari pertama pada lari estafet menggunakan start titik-titik. Pelari pertama pada lari estafet menggunakan start titik. Nomor 7. Nama lain lari estafet adalah titik-titik. Nama lain lari estafet adalah titik-titik. Kita masuk ke C, soal uraian. Jawablah dengan jawaban yang singkat dan tepat. Nomor 8. Sebutkan nomor-nomor cabang atletik yang diperlombakan. Sebutkan nomor-nomor cabang atletik yang diperlombakan. Lanjut. Soal uraian nomor 9. Sebutkan 2 cara menerima dan memberi tongkat estafet pada lari estafet. Sebutkan 2 cara menerima dan memberi tongkat estafet pada lari estafet. Oke, semoga bermanfaat video-video dari ini. Terima kasih. Tetap semangat, tetap jaga imun tubuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Salam olahraga, salam semangat untuk kita semua.